Oke, kita akan mulai acara diskusi kita. Seperti biasa, kita akan mengundang para pemirsa yang ingin ikut bergabung, terutama dari pihak Muslim ya, untuk kita adakan diskusi, ngobrol-ngobrol santai seputar lintas iman. Per hari ini tanggal 13 Juni malam ya, hari Jumat. Ya, untuk waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat ini jam setengah 8 malam ya. Mari kita mulai acara kita. Oke, kita langsung saja menaikkan tema. Ini ada Kasidik. Oke, Kasidik kita coba kasih naik. Ada saudara Kasidik. Ini kayaknya yang orang-orang Aceh. Ya, selamat malam saudara Kasidik. Halo Kasidik. Jangan ngambek begitu Kasidik. Oke, baik ya, kita kasih turun dulu karena dia belum sudah ngambek. Kita kasih naik ada Abdi El Haq. Oke, Abdi El Haq. Ya. Iya, Abdi El Haq, selamat malam. Ya, selamat malam. Bentar dulu, oke. Abdi El Haq, ya. Silakan saudara Abdi El Haq. Kalau Anda seorang muslim, mari kita diskusi dengan baik ya. Ya. Oke, tenangkan dulu, Bang. HP-nya ditaruh dulu gitu, taruh, jangan begini-begini begitu. Macam orang seperti orang lagi jalan-jalan. Taruh dulu tenang gitu. Tenangkan hati, tarik napas. Hembuskan. Tenang begitu, tenang. Oke? Edis, Ya, gimana, Bang? kayaknya kok gini, kalau mau sulap gitu. Iya, soalnya saya lihat itu kameranya goyang-goyang begini-begini gitu. Coba ditenangkan dulu, taruh dulu, HP-nya letakkan dulu yang bagus. Pecinya juga bagusin. Jangan goyang-goyang peci sana sini. Saya tahu bahwa setiap muslim yang naik ke sini itu sudah gemetaran karena terbongkar agamanya, terbongkar nabinya. Makanya tenangkan diri dulu, tenangkan. Sudah tenang? Entah yang gemetar, Bang Enggak, Edis. enggak gemeter kok, tangannya begini-begini gitu. Gimana? Ada tripod lah, tak ada tripod. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan dan apa yang mau Anda bahas? Silakan. Ini diskusi atau saling tanya atau gimana? Soalnya kalau saling tanya, saling nanya ya, saya nggak tahu tentang ini. Kalau diskusi ya mencari kebenaran kan, mencari Ya, ini kan seperti judulnya nih, diskusi agama. Artinya kita ngobrol-ngobrol seputar agama Anda dan juga agama saya. Anda sebagai muslim, saya sebagai Kristen. Maka bolehlah kita ngobrol-ngobrol yang baik, yang sehat seperti itu. Betul? ya kalau dalam Muslim itu Islam ya itu Mm-mm. rahmatan lil alamin. Apa? Rahmatan lil alamin. Apa arti rahmatan lil alamin? Katanya Bang Edis itu ahli Al-Qur'an. Oke, baik. Saya hanya mengetes Anda. Rahmatan lil alamin itu maksudnya rahmat atas semesta alam. Betul. Oke, tuh. Tapi itu bohong. Kenapa saya katakan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu bohong? Dengar ya, dengar. Timur Tengah ya, yang dia ingin menerapkan ajaran Islam itu secara kafah, secara penuh ya. Contohnya Syria, Irak, hancur bubar nggak karu-karuan. Afghanistan bubar nggak karu-karuan, menjadi negara termiskin terpuruk. Orangnya SDM rendah, manusia-manusianya juga termasuk SDM rendah. Pakistan juga sama. Gini Dis, Sebentar, andaikan sebentar. Ya, sebentar. Yang saya katakan itu benar atau salah?
Ya gini bang. Saya kalau masalah sejarah saya enggak. Nah, makanya gini loh. Ada sebuah latah berjamaah. Islam rahmatan lil alamin. Oh, yo, ngikut-ngikut semuanya Islam rahmatan. Rahmatan lil alamin apanya? Gini Edis, Buktinya di mana-mana ya, di mana-mana ketika sebuah kelompok masyarakat, kelompok sosial dalam hal ini negara ingin menerapkan syariat Islam, disitulah negara itu bubar dan hancur lebur. Contohnya apa? Irak, Syria, ya kan? Itu kan sudah ingin menerapkan ajaran Islam, tapi kacau balau semua masyarakatnya, bubar semua. Mana rahmatan lil alaminnya di mana? Jadi jangan suka bohong berjamaah. Tapi gimana? Masih bisa jawab? Kalau masalah itu Bang Edis, ya kadang gini Edis. Dalam satu negara kadang kampung, andai kan kampung, kadang sekarang itu baik, kadang tahun depan tidak baik, itu kan? Iya, tapi kan nggak baik terus. Abdi, kalau kita belajar, coba saya tanya sekarang, kepemimpinan Islam yang terbaik supaya Anda bisa mengatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu apa? Coba sebutkan saya di mana ada masyarakat Islam, kepemimpinan Islam, lalu Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kapan dan di mana? Coba. Coba gini, Bedis, gantian Bang Edis. Loh, ini kan saya hanya membantah statement Anda. Anda mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Saya minta satu contohnya, kapan Islam menjadi rahmatan lil alamin? Yang ada Islam selalu menjadi biang masalah. Loh, setiap hari kerjanya demo, ya kan? Betul nggak? Demo. Bikin macet jalan. Terus apa lagi? Kalau sholat masuk sampai Indomaretnya orang, nutupin jalan. Ada orang jalan buat lewat tapi buat sholat. Di jalan tol juga sholat. Ayo gimana? Gimana rahmatan lil alaminnya? Tapi kalau rahmat bagi nanti saya kalau ngomong marah. Bukankah sekarang saya tanya dulu, bukankah Islam itu adalah rahmat bagi kelamin? Begini. Enggak, saya tanya, betul enggak Islam rahmat bagi kelamin? Itu tidak betul. Oh, kok tidak betul? Sekarang saya tanya, dengar. Boleh enggak seorang muslim, dengar dulu sebentar. Boleh enggak seorang muslim dengan duitnya mencari wanita-wanita untuk dijadikan istri? Apa? Misalnya nih, Bang Abdi itu seorang yang banyak duit. Ya. Oke, terus pergi ke Bogor, ke puncak Bogor. Di sana dengan duit yang Anda miliki boleh cari istri-istri enggak? Tentang istri Bang, gini Bang. Aduh, ditanya. Pertanyaannya bukan itu. Boleh tidak dengan uang yang Anda miliki, Anda mencari istri? Ya bisa boleh, bisa tidak. Boleh tidak Anda menceraikannya, lalu cari lagi istri, ceraikan lagi, ambil istri lagi, ceraikan lagi, boleh nggak? Dalam Islam itu ada aturannya Bang Edis. Sekarang kalau Anda pergi ke puncak Bogor dengan uang yang Anda miliki, Anda mencari istri di sana. Setelah habis masa kunjungan Anda di sana, Anda pulang, Anda ceraikan, boleh nggak? Ya kalau buat mainan ya nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Ini berat ini teman-teman ini. Oke lah, Abdi. Karena Anda tidak memiliki ilmu sama sekali, jadi mungkin kita berat ini melanjutkan ini. Edis. Kalau Kristen itu gimana? Gimana apanya? Kalau dalam Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Kristen itu gimana? Kalau Kristen itu sudah jelas jalan keselamatan dan hidup.
Sedangkan kalian itu rahmatin lil alamin itu omong kosong. Tidak ada satu penemuan Islam, sumbangsi Islam untuk dunia ini. Dan keselamatan Gini aja. Kalau kita ngomong ya, kalau kita ngomong apa sumbangsi Kristen bagi dunia ini, Kristen banyak meraih Nobel, betul? Ya kan? Bukan gitu. Kristen Wahyudi itu banyak meraih Nobel. Contoh-contohnya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh anggota-anggota jemaat gereja atau orang-orang Kristen banyak. Ya kan? Bukan banyak Bang. sekali. Tadi kan saya mau nanya. Isaac Newton, tahu Isaac Newton? Nggak tahu. Ini Bang. Anda ini nggak tahu apa? Udah jual sate sana. Nggak tahu apa sih. Tidur jual sana. Gimana ngobrol? Berat ini teman-teman ya. Oke, kita naikkan lagi. Sebentar ya. Hala Madrid. Oke, kita kasih naik ada. Ini kayaknya belum bisa ini ya. Belum bisa menyalakan kamera. Kita naikkan yang sudah bisa menyalakan kamera ya. Oke, kita kasih naik ada Samsul Huda. Coba oke, Samsul Huda. Halo, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Samsul Huda. Silakan nyalakan kamera. Bentar Bang. Ketemu lagi kita Bang Edi. Samsul Huda. Emang udah pernah naik sini? Ya sudah kemarin itu. Oh sudah pernah. Yang waktu apa itu kemarin Bang Edis ya? Yang mana? Jadi itu Bang Edis, ya masalah yang stop menuhankan Muhammad itu memang itu pernyataan yang salah itu dari Bang Edis itu. Nggak begitu Bang. Karena Nabi Muhammad itu merupakan Rasul. Maksudnya jangan dikasih emot ketawa kayak gitu, kan jadi nggak enak nih. Ya Kan Anda ini datang-datang sudah salah. Gimana tidak diketawain? Nah, sebentar Bang Edi Samsul salah. Huda. Gini pelan-pelan. Iya, gimana? Pelan-pelan, sabar. Anda punya Al-Quran di situ? Ada. Ada. Apakah masih sudi Anda untuk membukanya? Oh, bentar dulu berarti. Bentar dulu. Silakan. Tolong ini, gue cari dulu Al-Quran ini. Ada Coba diskusi dengan baik, duduk ya dengan tenang. ayatnya. Duduk dengan tenang. Suruh buka Persiapkan ayat kenapa Al-Quran. Mari kita diskusi dengan baik. Jangan HP-nya itu goyang begini. Tenangkan diri. ini? Lanjut. Oke. Coba ya. Coba Anda baca ini. Apa arti stop? Stop, berhenti. Berhenti. Apa arti menuhankan? Menuhankan ya menuhankan. Kan ini. Menuhankan ya. Berarti Iya, menganggap menuhankan. Tuhan. Apa menuhankan itu? Menganggap Tuhan. Apa menganggap Tuhan itu? Menganggap Tuhan itu ya. Nah, kan menganggap bingung Tuhan kan? itu Enggak bingung. Itu pertanyaan. Apa maksudnya menganggap Tuhan itu apa? Itu pernyataan udah jelas, stop menuhankan Muhammad. Wah, aduh. Stop artinya berhenti. Untuk tidak lagi melakukan, untuk jangan lagi meneruskan, betul? Nah, ya itu. Menuhankan, apa perbuatan menuhankan itu apa? Yang dimaksud menuhankan itu apa? Bingung kan? Makanya saya bilang orang Islam nggak sadar menuhankan Muhammad. Oke. Jadi Fir'aun laknatullah. Oke. Menuhankan itu yang Oke, baik, gini. gitu loh. Begini. Ya, yang mudah aja gimana? Begini ya, Pak Samsul. Oh.
Ya Bang. Banyak orang bahkan dia tidak tahu apa itu menuhankan atau mempertuhan. Barusan Anda mengatakan menuhankan itu adalah menganggapnya Tuhan, menganggapnya sang pencipta alam, betul? Itu bukan definisi menuhankan yang Anda maksudkan? Iya, ya. Oke. Jadi menurut Anda, menuhankan adalah menganggap sesuatu yang Anda tuhankan itu menciptakan alam semesta, betul? Ya, betul. Baik. Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Silakan. Bentar. Aja. Pantesan selama ini salah paham terus. Yang bilang Muhammad pencipta alam semesta siapa? Ayat berapa, Bang? Ayat berapa? 23. Memang orang muslim ini susah. Ayat 23. Ya. Tahukah kamu orang yang menjadikan bahwa yang benar dulu bacanya, yang benar bacanya. orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Gitu. Coba baca ayat yang paling atas tadi. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Stop. Ya. Ada nggak di situ kalimat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Bingung dia. Ayat itu berbicara orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Kalau orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Betul? Itu harus ada terjemahannya itu Bang Edi. Sini kurang jelas kalau kayak gini artinya apa. Maknanya. Benar tidak di situ berbicara mengenai orang yang mempertuhan hawa nafsu? Menuhankan hawa nafsu? Orang yang menjadikan hawa nafsu. Quran kaget, Islam kaget dengan isi Quran. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam itu mereka tidak tahu apa itu Al-Quran. Yang mereka lakukan itu membaca huruf Arab. Makanya nggak tahu isi Al-Quran itu nggak tahu. Enggak gini Bang Edis. Sebentar Samsul, begini Bang Samsul ya, biar enak kita bicara. Kalau kita jangan debat kusir ya. Ya. Tadi Anda mengatakan menuhankan adalah menganggap sesuatu itu pencipta alam, betul? Ya, betul. Nah, ayat itu berbicara orang-orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Lah, apa hubungannya dengan hawa nafsu? Nah, sesuai definisimu, maka ayat itu berbicara orang-orang yang menganggap hawa nafsu adalah pencipta alam semesta, gitu? Ya bukan. Masa pencipta alam semesta berarti nafsu? Definisimu tentang menuhankan itu tidak sesuai dengan definisi Al-Quran. Setuju? Jadi maksudnya menuhankan itu yang menganggap Tuhan tadi. Pertanyaan gitu yang bagus. Menuhankan adalah suatu perbuatan untuk menaklukkan dirimu di bawah kendalinya. Untuk membuat dirimu dikuasai oleh dia secara penuh. Betul? Ya, benar. Iya, itu yang dimaksud menuhankan Muslim. Ya itu emang. Tadi kamu bilang menuhankan menganggap dia pencipta alam. Bukan itu. Tuh, sekarang bukan itu. Hawa nafsu tadi itu, sekarang bukan itu. Jadi begini Samsul Huda, biar kita diskusinya ilmiah, akademis, tidak dogmatis, kita harus berbicara dulu mengenai definisi. Setiap kita ngobrol, kita harus bicara dulu makna dari setiap kata yang kita obrolin, betul? Ya. Biar tidak debat kusir. Ya. Saya pernah buat satu cerita.
Ada orang Batak sama orang Jawa pergi ke warung soto. Ya. Nah, menurut orang Batak itu daging manuk. Terus? Menurut orang Jawa bukan, itu bukan daging manuk. Itu pitik, pitik bukan manuk, pitik. Iki pitik, uduk manuk, betul. Ya, Nah, itu kan sementara beda. orang Batak bilang bukan, ini manuk, bukan, ini manuk. Nah, kenapa mereka berdebat? Karena mereka salah paham dengan sebuah kata. Ya, cuman perbedaan kata aja itu. Nah, makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Saya tidak bermaksud bukan stop menganggap Muhammad sang pencipta. Saya tidak bilang itu. Yang saya maksud adalah stop kalian memperbudak diri kalian, membuat diri kalian dikendalikan oleh anaknya Aminah, namanya Muhammad. Itu bukan diperbudak, Bang Edis. Maksudnya kita itu mengikuti ajaran dia itu karena dia seorang Rasulullah. Baik, sekarang Gitu loh, begini. bukan diperbudak. Jadi Sebentar. kata-katanya itu maksudku yang Baik, gini. bagus gitu loh. Baik. Ya. Orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang melakukan, menuruti, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Setuju? Yang hawa nafsu ini aku belum begitu paham tuh, Bang Edis. Coba baca lagi ayatnya. Baca ayatnya. Ya, tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ini kurang paham juga saya, kok bisa begitu ya? Artinya Makanya saya bilang kurang-kurangin baca huruf alif bata, baca terjemahannya. Sampai hari ini orang Islam nggak ada yang ngerti Al-Quran karena yang dibaca bukan artinya, yang dibaca huruf Arab. Artinya nggak tahu, yang penting amin. melawak. Begitu Bang Samsul. Jadi maksud saya itu adalah mengembalikan setiap definisi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan jangan kamu mempertuhan hawa nafsu. Betul? Ya, betul. Mempertuhan hawa nafsu artinya membuat diri kamu dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu tersebut. Betul? Betul. Iya. Jadi maksudnya jangan mempertuhan Muhammad juga maksudnya sama. Jangan membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh Muhammad. Balik lagi, itu bukan dikendalikan, Bang Edis. Kita itu Oke, mengikuti sekarang saya ajarannya, tanya. gitu loh. Sebagai seorang muslim, Ya. muslim yang sejati, Ya. wajib tidak Anda nurut-nurutin Muhammad? Wajib. Wajib. Ya, Wajib tidak Anda mengikuti apapun perintah Muhammad? Ya, wajib. Wajib. Makanya saya bilang kamu dikendalikan oleh Muhammad. Bukan dikendalikan, kita itu mengikuti ajarannya yang benar gitu loh. Bukan Itu namanya dikendalikan. dikendalikan, Peang. Saya kasih contoh. Nih, Dikendalikan itu kayak dengar, di remote saya kasih gitu loh contoh. maksudnya. Misalnya ini seton. Nih, ini misalnya seton. Ya, Ini Samsul Huda. ya. Jikalau Samsul Huda mengikuti seton, menjalankan perintah seton, nurut-nurut sama seton, disuruh sama seton apa saja mau. Bukankah itu namanya menjadikan seton sebagai Tuhanmu? Ya bukan, ya enggak, tetap enggak. Tetap enggak. Berarti tidak ada orang yang mempertuhan seton. Mempertuhankan siapa? Seton. Ada nggak orang yang mempertuhankan setan? Ada nggak? Ya enggak ada. Nggak Tuhan itu setan. ada. Jelas beda. memang kalau ngomong orang Islam, akal, pikiran sehat harus digadaikan dulu kepada wahyu. Jadi menurut Anda tidak ada orang yang menjadikan seton sebagai Tuhannya? Ini juga enggak ada. Nggak Dimanapun ada. enggak tahu kan Berarti Bang Edis? semua manusia mempertuhan Allah.
Ya, benar. Oke, benar. Termasuk saya mempertuhan Allah? Iya, sip. Benar. Cuma ya iya. Memang iya Oke gitu. lah. Baik, kita Bersahadat, cari dulu Bang muslim Edi. yang lain ya. Selamat malam. Oke, ya. Emang sakit kepala kita orang ini. Aduh. Itulah teman-teman kenapa mereka itu tidak mengerti. Kosong, isi kepalanya kosong. Nggak ada. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada oh, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-temanku ya, sobat-sobat pemirsa Edis TV yang suka dengan Edis TV, teman-teman sekalian, saya harus terus-menerus mengatakan teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang suka nonton Edis TV, yang senang nonton Edis TV, yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang paling sederhana. Terima kasih helmnya, empok, rempong, terima kasih. Teman-teman bisa melakukan hal yang paling sederhana dengan cara mengklik atau mentap-tap suka siaran ini atau bagikan siaran ini, share, bagikan kepada siapa-siapa, juga memfollow atau mengikuti channel yang asli. Gitu. Itu hal-hal yang paling sederhana. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet karena kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke profil, ya, ketik profil saya, nanti di beranda atau di layar utama tampilan TikTok saya ini ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman bisa support, bisa memberikan supportnya di yang tertera di halaman depan, ya. Bagi orang-orang yang tidak tahu apa itu halaman depan, apa itu profil, apa itu apa, karena banyak juga teman-teman gak ngerti, ya. Kadang sudah saya kasih tunjuk, mampir ke halaman depan, lihat cek di situ profilnya, nggak ngerti tuh. Jadi saya tampilkan saja di layar. Nah ini teman-teman, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet bagi sahabat-sahabat Kristenku yang memiliki berkat berlebih. Teman-teman bisa mendukung pendirian Rumah Apologet ini di sini. Ya teman-teman ya. Kita berharap akhir tahun ini sudah berdiri Rumah Apologetnya dan kita sudah punya nanti stasiun sendiri ya teman-teman ya. Menara siar sendiri atau channel sendiri ya untuk bersiaran tanpa harus memikirkan banyak hal lain-lain. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, silahkan kepada teman-teman yang muslim yang ingin berdiskusi, mari diskusi dengan baik, jangan marah-marah ya, pakai ilmu pengetahuan Anda. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Robin Muhammad. Aduh, kok terpental. Sabar ya teman-teman ya. Robin Muhammad. Oke, Robin Muhammad. Terima kasih Flegon, makasih teman-teman yang memberikan gift, makasih Bianca, terima kasih. Ya, Robin Muhammad. Oke, Robin Muhammad terpental. Kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Berikan kesempatan kepada yang Muslim supaya ya jangan dikira kita ini bisanya hanya menggosipkan atau ngomong mereka di belakang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim, kita berikan mereka untuk mengklarifikasi apakah yang kita katakan itu benar atau salah.
Oke, kita kasih naik ada sebentar Al-Fahri. Sebentar, mana tadi Al-Fahri ya? Al-Fahri, mana tadi? Saudara Al-Fahri hilang. Oke, dia mungkin sudah turun. Kita kasih naik ada Agung Wardana. Oke, Agung Wardana. Oh, terpental lagi Agung Wardananya. Kita kasih naik ada Zaluku. Iya. Selamat malam Zaluku, apakah Anda seorang muslim? Oke, Zaluku terpental. Kita kasih naik ada Erwin. Iya, selamat malam Saudara Erwin, apakah Anda seorang muslim? Saya Kristen. Keluar, sorry. Baik, saya turunkan. Teman-teman mungkin gini ya. Sebenarnya saya sadar ya, saya tahu bahwa banyak orang itu memang nggak ngerti yang kita omongin tuh apa, mereka nggak ngerti gitu. Mungkin ada juga yang baru nginstal TikTok, jadi dia nggak ngerti TikTok tuh apa beranda itu apa, dia nggak ngerti profil itu apa, mereka nggak ngerti tautan itu apa, banyak orang nggak ngerti gitu ya. Padahal sudah saya bilang teman-teman, ini setiap panel yang Anda lihat ini semua ini ada fungsinya ya. Memang ya sulit ya, memang banyak orang kadang-kadang dongo atau bagaimana. Saya sudah bilang, kalau Anda Kristen, jangan Anda pencet tombol permintaan naik ini atau tombol guest ini. Kalau Anda pencet ini, nanti Anda akan naik mengajukan permintaan naik ke sini. Begitu. Dan ketika Anda nanti saya naikkan sini, Anda nanti cuma bengong. Gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Kalau Anda Kristen, jangan Anda mengajukan permintaan naik. Lihat apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik atau tidak, ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Purwakarta 05. Iya, selamat malam Purwakarta. Selamat malam Purwakarta. Selamat malam Abang. Saja tidak bisa. Ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda seorang muslim? Enggak Bang, baru aku pindah dari muslim ke Kristen. Maaf Bang, aku baru terpencet salah. Pindah dari muslim ke Kristen. Oke, nggak apa-apa. Coba nyalakan kamera Bang. Tak boleh Bang, soalnya banyak ini anggota-anggota yang muslim di sini, nggak enak juga. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Itulah tadi makanya saya bilang, teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Teman-teman sudah tahu kan alasannya kan? Nah, makanya kalau Anda bukan muslim, Anda jangan menu-menuhin kolom antrian untuk supaya saya nggak bingung naik, biar saya nggak bingung ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada donat gula. Banyak orang. Memang banyak orang ya, nama-namanya itu sudah aneh-aneh begitu. Iya, donat gula, selamat malam. Yang udah gini. Nah. Donat gula, silahkan nyalakan kamera. Kamu curang, ih. Ya, coba kameranya jangan malu-malu, Coba kameranya di depan. Bentar, lap yang.
Kamera nyelap dulu. Dah. Oke, duduk yang bagus, tenangkan diri, tarik napas dulu. Kalau nggak tenang, tarik napas. Hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan. Ya, Iya bang, silakan dia Donat muslim Gula. bang, dia muslim tapi mau masuk Kristen bang. Tolong Oh. pencerahannya bang. Muslim mau masuk Kristen. Oke. Pencerahannya bang. Coba tenangkan diri dulu. Banyak yang perempuan-perempuan yang inbox saya, Bang, saya ini mau masuk Kristen banyak. Anda tidak seorang diri, ada banyak. Cuman mereka itu tidak mau diekspos atau mereka tidak mau ada orang lain tahu seperti itu. Kalau Anda biasa-biasa saja ingin berbagi, artinya gini, pengalaman itu kadang-kadang perlu kita bagi, kadang-kadang tidak perlu kita bagi. Nah, banyak orang yang tidak mau membagi pengalamannya, dia masuk Kristen. Tapi ada orang yang menganggap itu sesuatu yang baik sehingga perlu di-share kepada teman-temannya. Mungkin Anda memilih langkah yang nggak apa-apa berbagi, nggak masalah begitu. Silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan, Donat Gula? Ini saya panggil apa ini? Bingung aku. Apa? Apa nanya apa ini? Mbaknya tadinya Muslim. Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Berarti lahir Muslim ya. Terus kenapa? Ingin meninggalkan agama Islam kenapa? Apa karena pria atau karena yang lainnya? Karena pria. Karena pria. Jadi begini ya Mbak ya. Pertama-tama, kalau meninggalkan agama Islam karena seorang pria, nanti ketika pria itu mengecewakan Anda balik lagi ke Islam. Iya, sudah banyak kejadian kayak begitu. Tetapi kalau Anda betul-betul meninggalkan agama Islam karena Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres pada agama tersebut, ketika Anda meninggalkan agama tersebut, Anda tidak akan lagi menoleh ke belakang. Begitu. Saya mau ngobrol tapi sepertinya Anda malu-malu. Jadi saya merasa sungkan begitu. Kalau Anda malu-malu pun saya tidak bisa memaksakannya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngobrol, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sudah lama ngikutin Edis TV? Baru. Baru berapa 4 lama? harian. Baru berapa lama? 4 harian. Baru 4 harian. Apa-apa saja yang mengena gitu di pikiran Mbak gitu? Kenapa? Tadi yang apa? Menuhankan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad katanya. Bukan, saya tidak nanya dengan dia. Maksudnya? Iya kan tadi. Tadi nonton videonya bareng. Oh, nonton videonya bareng. Iya. Jadi begini, banyak orang tidak tahu definisi mempertuhan. Banyak orang berpikir mempertuhan itu adalah menganggap dia itu pencipta alam. Padahal bukan seperti itu. Definisi mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga yang dimaksud oleh Bible adalah bagaimana kita membuat diri kita takluk mengikuti apapun maunya. Itu mempertuhan. Atau melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Artinya membuat diri kita dikendalikan atau dikuasai olehnya. Itu sebenarnya maksud mempertuhan. Begitu. Nah, sama juga menjadi seorang Kristen itu harusnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Artinya membuat diri kita itu dikuasai, dikendalikan, diatur, dipimpin, dikepalai oleh Yesus. Itu maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita tidak boleh menjadikan setan sebagai Tuhan kita. Ketika kita menjadikan setan sebagai Tuhan kita, maka hidup kita itu akan dikendalikan, dikuasai, diperintah, dipimpin oleh sang setan itu. Makanya ketika seseorang mempertuhan setan, yang dilakukan apa? Memasukkan pacarnya ke dalam karung, dibuang ke jurang. Itu ketika orang sudah mempertuhan setan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan setan itu, melakukan perbuatan jahat.
korupsi, mengambil milik orang lain, mencuri. Itu kan perbuatan-perbuatan setan. Ketika manusia hatinya diisi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Nah, menjadi seorang Kristen juga seperti itu. Artinya membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus itu. Makanya ketika Roh Tuhan tinggal di hati seseorang, maka dia melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu. Nah, sebagai seorang Muslim, orang Muslim itu yang bertahta di hatinya adalah anaknya Aminah, namanya Muhammad. Makanya melakukan perintah-perintah Muhammad. Iya, sebagai Muslim begitu. Contoh. Pagi-pagi ambil air, ya kan? Sedot-sedot 3 kali, betul tidak? Waktu Muslim begitu. Coba siapa yang bikin Anda jadi seperti itu? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot, siapa? Ya karena ajarannya Nabi Muhammad. Iya, karena Muhammad. Nah, karena Muhammadlah seorang Muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang, yang mengendalikan seorang Muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang Muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu. Apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Karena kata Muhammad, setan tidur di situ semalam. Loh, belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya. Bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan, itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya. Saya tidak mengada-ngada, Mbak. Nih. Oke, nih ya. Nih. Saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan. Bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang setiap hari umat Muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen, Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak. Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung. Bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku
diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku, gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang Muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya nggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang Muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, jangan memberi salam. Memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar, ya yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan Muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya. Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan, Mbak ya. Begini, bentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jikalau menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih. Saya kasih baca, beliau menegaskan, nih hadisnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam mana ada mengasihi semua orang. Kalau mengasihi sesama Muslim ada. Gitu. Iya. Iya, mengasihi sesama Muslim, berbuat baik harus sesama Muslim. Gitu. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda ganti agama hanya karena seorang pria, karena pasti satu saat dia akan mengecewakanmu. Suatu saat pasti akan membuatmu juga sakit hati, pasti. Nah, ketika nanti sakit hati, saya mau balik lagi lah ke Islam. Banyak yang kayak begitu. Pindah agama cuman hanya karena laki-laki, pindah agama cuman karena perempuan. Banyak jumlahnya. Seperti itu. Artinya belajar dulu, belajar begitu. Dan saya pesan juga kepada pacarmu supaya kalau jadi Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus, seperti itu, karakter Yesus begitu. Seperti itu.
Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda jadi muslim, siap-siap nanti malam tidur, malam ini kan tidur, siap-siap setan juga bermalam di hidung. Loh, memang loh iya, buktinya pagi-pagi harus ambil air wudhu, dihirup 3 kali. Karena kata Muhammad, setan tidur di hidung. Tapi Iya. kalau jadi orang Kristen, setan tidak akan tidur di hidung. Begitu. Makanya memang tidak heran karena seorang Muhammad sendiri, saya kalau ngomong itu nggak anu ya, maksudnya gini. Saya nggak, di dalam ajaran agama Kristen ada dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang atau tidak dilakukan oleh seseorang. Ketika saya katakan Muhammad mengajarkan ini itu kan betul. Nah, seorang Muhammad itu bahkan dia sendiri itu kena sihir. Iya, dia Muhammad tuh kena sihir. Tapi mungkin cukup dulu itu ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti ini. Mungkin itu dulu. Bagaimana? Iya. Oke. Karena saya lihat juga mbaknya juga seperti tidak mau banyak orang tahu. Karena yang nonton ini banyak nih. Jangan-jangan tetangga Anda nonton juga. Itu yang saya jaga juga. Oke, begitu? Iya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih sama-sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, salah satu fungsi channel ini itu seperti itu teman-teman. Karena acara kayak tadi nggak mungkin masuk TV. Nggak mungkin kalau masuk TV nanti TV-nya dipecahin sama umat. Atau stasiun televisinya didemo oleh umat. Makanya kita bikin stasiun televisi sendiri. Nah, salah satu fungsi kita mendirikan Edis TV itu adalah yang seperti itu. Selain daripada fungsi utamanya menjawab Muslim, juga kita akan membuat acara-acara semacam yang tadi seperti itu. Makasih Flegon, makasih. Itulah teman-teman ya, makanya teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Saya harap teman-teman akhir tahun 2025 ini sudah terkumpul ya teman-teman ya. Karena kita mau berapologet ini bukan mau 2 tahun, 5 tahun teman-teman. Karena kita mau jangka panjang ke depan. Kalau hanya sekedar 2 tahun, 3 tahun, kita tidak perlu mendirikan Rumah Apologet. Tapi kita karena mau belasan bahkan puluhan tahun, maka kita mau dirikan itu teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa mampir ke beranda saya, lihat di situ ada kolekte. Dan atas namanya itu Edis. Nama saya itu Edis ya teman-teman, nama asli saya. Kalau bukan Edis berarti itu penipuan ya teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum tahu lagi, teman-teman bisa men-screenshot ya atau menangkap layarnya di sini. Kita mengadakan kolekte untuk pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Nah, di mana Rumah Apologet ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai stasiun televisi ya, Edis TV ya, yang akan dipancarkan di berbagai macam media sosial seperti itu. Tapi bukan televisi nasional ya atau televisi swasta di Indonesia. Nggak mungkin acara-acara begini lolos. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi teman-teman jangan heran ya. Anda jangan heran dengan ketidakadilan begini. Kalau acara yang diskusi yang tadi seperti itu tidak lolos, kalau yang seperti ini malah lolos teman-teman nih. Acara yang lolos televisi Indonesia itu malah acara yang seperti ini. Nih, saya kasih Anda dengarkan ya. Nih, saya kasih Anda perdengarkan. Sabar. Saya kasih perdengarkan Anda, justru yang acara seperti ini malah lolos di televisi nih. Nih. Ini masuk TV, masuk Trans TV. Nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia.
Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Nah, itu malah masuk TV. Kalau acara diskusi lintas iman, jangan masuk TV. Nanti ada yang demo bersilit-silit. Ya. Oke. Saudara, keputusan untuk berpindah keyakinan adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Terlebih jika berasal dari latar belakang Muslim dan sedang mempertimbangkan untuk masuk Kristen. Dalam hal ini, perlu hati-hati membedakan antara keputusan yang lahir dari keyakinan pribadi dan keputusan yang diambil karena tekanan atau pengaruh hubungan, misalnya demi pasangan. Iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, juga bukan sesuatu yang diambil demi menyenangkan orang lain. Iman adalah hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Jika dasar keputusan adalah cinta kepada pasangan semata, maka itu rentan goyah ketika hubungan menghadapi masalah. Tapi bila iman tumbuh dari keyakinan hati bahwa Yesus Kristus sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu akan bertahan bahkan dalam badai kehidupan. Kekristenan tidak hanya mengajarkan ajaran moral atau etika hidup. Inti dari iman Kristen adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan bangkit mengalahkan maut. Masuk Kristen berarti menerima kasih karunia itu secara sadar, bukan sebagai bentuk kompromi demi hubungan asmara. Yesus pernah berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Matius 10 ayat 38. Perkataan ini tegas, karena mengikuti Kristus adalah panggilan yang mengubah seluruh hidup, bukan formalitas agama, bukan simbol status sosial, dan bukan karena ikut orang lain. Tentu, hubungan cinta bisa menjadi pintu untuk mengenal lebih jauh tentang iman Kristen. Tidak salah mengenal Yesus melalui pasangan yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Tapi pada akhirnya, iman harus dipilih karena keyakinan pribadi. Apakah sungguh percaya bahwa hanya melalui Kristus ada pengampunan dosa dan hidup kekal? Apakah hati terdorong oleh rasa haus akan kebenaran, bukan hanya karena ingin diterima pasangan? Tidak ada yang salah dalam mencintai pasangan. Tapi jangan sampai cinta kepada manusia menggantikan tempat Tuhan di dalam hati. Jika iman Kristen hanya dijadikan syarat dalam hubungan, maka hal itu bisa menimbulkan konflik batin di masa depan. Namun bila iman itu dipilih karena kebenaran yang ditemukan secara pribadi, maka relasi dengan pasangan pun akan lebih kuat, karena berdiri di atas dasar yang kokoh. Lebih baik berhenti sejenak, renungkan, dan cari Tuhan secara pribadi. Bacalah Injil, berdoalah dengan hati yang terbuka. Jika Kristus memang jalan yang benar, maka Roh Kudus sendiri akan memimpin kepada pengenalan yang sejati, bukan karena paksaan atau keinginan untuk menyenangkan siapapun. Iman sejati lahir dari pencarian yang jujur, bukan dari tekanan. Jangan terburu-buru, biarlah kebenaran itu berbicara sendiri. Salam murid Kristus.